Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Itulah ayat yang saya bacakan tadi. Tapi karena saya grogi jadi ayat itu terbalik. Saya baru sadar setelah turun ketika imam membaca di rakaat kedua ayat tersebut. Oh, aku sudah salah baca ayat itu. Kenapa Ustaz grogi? Karena ada Pak Wakapolda, Pak Wakapolri. Itulah susahnya kalau orang kampung pergi ke kota. Kita biasa khutbah di depan Babinsan, di depan Bapak Babin Kamtipmas. Tapi hari ini alhamdulillah, ketika saya salah maka yang meluruskan saya langsung Syekh dari Yaman, dari Yaman, Syekh Hisham Al-Yamani. Nashkuruhu jazil syukri wa taqdir qad aslahani wa akhta'tu fi hadhihi al-ayatil karimah waffaqana lima yuhibbuhu wa yardah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sama-sama kita hormati Bapak Ketua Masjid Agung Sunda Kelapa, Bapak Afsah Daud, Afsah Mahmud, hadirin hadirat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahari, perputaran siang dan malam, la ayatin, di situ ada ayat-ayat. Itulah ayat yang dibacakan oleh imam kita pada rakaat pertama tadi. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, dalam penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahari, perputaran siang dan malam, la ayat, itu adalah ayat. Padahal yang selama ini kita tahu ayat Al-Fatihah, dalam surat Al-Fatihah, ayat kursi. Tapi ternyata itu ayat yang tersurat, tertulis, tinta di atas pena. Tapi ada ayat yang tak tertulis dan dia lebih banyak. Itulah yang disebut dengan ayat kauniyah, kaun, alam semesta. Tapi dia menjadi ayat bukan linnas, bukan bagi semua manusia. Bagi siapa? La ayatin liulil albab, lub, isi, inti. Manusia ini disebut manusia kalau dia punya inti, isi. Liulil albab, bagi orang yang punya akal. Makanya dalam Al-Quran banyak kali kita baca ayat afala ta'qilun, afala, kenapa kamu tidak berpikir, kenapa kamu tidak, afala ta'qilun, kenapa kamu tidak menggunakan akalmu. Dan inilah domain akal. Ketika kita berpikir tentang langit, maka muncullah ilmu yang disebut dengan ilmu astronomi. Jangan salah, karena dia ada dua, satu astronomi, satu astrologi. Yang mestinya digeluti umat Islam itu astronomi, bukan astrologi. Karena astrologi itu ramalan, bukan pula ramalan cuaca, tapi ramalan nasib. Bila bintang Anda Gemini, jangan transaksi Rabu pagi, Anda akan sial. Maka dikatakan kazzabal munajjimun walau sadaqu, bohong, dusta ahli nujum. Kalau satu najm, wan najmi idza hawa, kalau banyak nujum, bintang, ahli perbintangan, bohong. Sampai-sampai anak gadis dengan anak lajang tidak jadi menikah hanya gara-gara beda bintang.
Adinda, mohon maaf terpaksa aku membatalkan pertunangan kita. Kenapa mas? Ternyata bintangku adalah Taurus. Memangnya Taurus itu apa? Kambing. Loh, aku sedangkan kamu Pisces, ikan. Kambing tidak pernah cocok di air. Boleh buat kita batalkan. Batal menikah hanya gara-gara itu. Meleleh air mata si perempuan, akhirnya dia pun minum racun, tak jadi mati karena tak sampai ajalnya. Artinya apa? Jangan sampai percaya kepada itu. Makanya kita baca dalam Al-Asma'ul Husna, An-Nafi'u, dia yang memberikan manfaat, Ad-Darru, dia yang mendatangkan mudarat. Jangan sampai kita berkeyakinan bahwa peredaran bulan dan bintang memiliki manfaat dan mudarat terhadap nasib manusia. Rusak akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ilmu astronomi silakan. Sahabat-sahabat kita yang di Lapan, sahabat-sahabat kita yang sedang mengkaji ilmu astronomi perbintangan, dalam Arab disebut dengan ilmu falak. Bagaimana misalnya ketika menetapkan satu Ramadan, saudara-saudara kita dari Muhammadiyah dengan menggunakan ilmu falak, ilmu astronomi sebagai penetapnya yang dipakai dengan metode hisab. Sedangkan Nahdlatul Ulama dengan metode ru'yah. Tapi para ulama di kalangan pondok-pondok pesantren Nahdlatul Ulama banyak para ahli falak. Tapi ahli falak itu menetapkan terbitnya anak bulan hilal tetap menggunakan ru'yah. Jadi ilmu falak membantu ru'yah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat beberapa waktu yang lalu khusuf gerhana matahari, khusuf gerhana bulan, katanya matahari hilang di waktu siang. Kenapa tiba-tiba matahari itu hilang? Atau pada waktu malam bulan hilang? Karena ditelan oleh ular. Telan oleh ular, maka dipukullah gelas dan piring banyak-banyak, ramai-ramai, dinding semua, supaya ular itu memuntahkan lagi ular matahari tersebut. Itulah yang dilakukan oleh mitos di negeri Tiongkok pada Zulu berabad-abad silam. Dan pada masa zaman Nabi Muhammad SAW, khurafatnya lebih gila lagi. Ketika meninggal anak Nabi namanya Ibrahim, dari istri Nabi bernama Maria Al-Qibtiyah, umurnya 18 bulan, makamnya di pemakaman Baqi di Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Kebetulan sedang gerhana. Lalu apa kata mereka? Lihatlah betapa alam semesta bersedih karena meninggalnya anak Nabi. Lalu Nabi mengatakan, ini tiada hubung kait dengan gerhana bulan. Ini hanya kebetulan saja anak Nabi meninggal dan kebetulan gerhana terjadi. Oleh sebab itu jangan pernah kita mengkaitkan sesuatu, karena ini adalah takdir Allah. Maka langsung orang beriman itu disyariatkan melaksanakan solat sunat khusuf dan solat sunat kusuf. Kusufus syams, khusuf al-qamar. Inna fi khalqis samawat, sesungguhnya dalam penciptaan langit ada matahari, ada bumi, ada bulan, ada Neptunus, ada Merkurius, ada Mars, ada Pluto, semuanya berputar. Tidak mungkin matahari menjumpai bulan, tidak mungkin bulan menabrak matahari. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Tidak mungkin matahari menabrak bulan. Kenapa? Wa kullu fi falakin yasbahun. Semuanya beredar dalam garis edarnya masing-masing. Bahwa bumi berputar mengelilingi matahari, ya. Bahwa bulan berputar mengelilingi matahari, betul. Apakah matahari itu berputar atau tidak berputar? Nah, ini ikhtilaf antara beberapa mazhab. Bukan masalah Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mereka sendiri ikhtilaf. Matahari itu berputar atau tidak berputar? Ternyata temuan NASA, Badan Antariksa Amerika sekarang menemukan ternyata matahari itu berputar.
Lalu kenapa kita melihat dia tidak berputar? Saking kencangnya seolah-olah dia tidak berputar. Seperti mata kita melihat velg mobil sedan Ferrari yang sedang seakan-akan tidak berputar, padahal dia sedang berputar kencang. Mobil yang paling mahal sekarang Ferrari, harganya 5 miliar, pintunya 2. Ternyata mobil ini makin sedikit pintunya makin mahal. Ada lagi yang tak berpintu sama sekali. Ternyata saking kerasnya, dan barulah orang berkata, oh ternyata matahari baru berputar. Sekarang abad 20, abad 21 orang baru tahu. Padahal 14 abad yang lalu Allah sudah memberitahu kita lewat lisan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Wasyamsu, matahari, tajri. Allah tidak mengatakan tamsi. Kalau tamsi berjalan, tapi tajri berlari kencang. Matahari berlari kencang. Di mana? Li mustaqarril laha, di tempat diamnya. Dia tidak berlari seperti bulan, dia tidak berlari seperti bumi, tapi dia berlari di tempat diamnya. Zalika taqdirul azizil alim. Itulah takdir ketetapan Allah. Allah sudah tetapkan, hai matahari, engkau berputar di sini saja, jangan kau jauh-jauh. Seandainya matahari itu menjauh sedikit saja dari bumi, kita membeku kedinginan. Andai matahari itu mendekat saja sedikit, kita terbakar karena panasnya yang luar biasa. Dan Allah menetapkan takdir. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami tetapkan dengan qadar, takdir. Begitu memahami takdir. Itu pemahaman takdir yang benar. Bukan pulang dari kampus, pulang kampung, IP 0,2,5. Kenapa IP kamu gini? Ini takdir, Pak. Apa? Itu hukum sebab akibat. Gara-gara kau main, cabut, diskotik, mabuk, lalu itu sebab akibat. Kita berada di antara dua pilihan. Inilah ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab berada di sebuah lembah. Ini gunung, lalu ada tanah landai, tiba-tiba datang wabah penyakit taun, wabah pes. Lalu kata Sayyidina Umar, mari kita pindah dari lembah ini ada penyakit. Apa kata sahabat? Ini kan takdir Allah, kenapa kita tidak terima saja? Apa kata Sayyidina Umar? Kita pindah dari takdir yang tidak baik kepada takdir yang baik. Begitu memahaminya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, maka kita pun, anak-anak kita silakan yang mau kuliah di Fakultas Astronomi. Ada tak fakultasnya? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, buat Fakultas Astronomi. Sebelah kanan matahari, sebelah kiri bulan. Itu saja tahu dia. Mantap. Nanti ketika mengajarkan tafsir Al-Quran, ada namanya tafsir ayat-ayat kauniyah. Sekarang yang sedang menonjol di dunia ini yang mengkaji tentang ayat-ayat kauniyah dua. Yang pertama namanya Zaghlul An-Najjar. Dalam websitenya Zaghlul Naggar. Yang satu lagi adalah yang dari Turki. Lupa pula namanya. Yahya apa tuh? Nah, ini semuanya adalah pakar-pakar astronomi. Oleh sebab itu, kalau ada anak bapak ibu hobi ketika melihat pameran di Masjid Nabawi, kita menghadap kiblat sebelah kanan, di situ ada pameran exhibition Asmaul Husna exhibition. Kita melihat bagaimana supaya melihat Asmaul Husna, begitulah pengaturan Allah. Ternyata kita ini tidak ada apa-apanya. Kalau matahari itu sebesar bola basket, maka bumi sebesar kacang hijau. Dan kita ini sebesar apa? Kalau matahari sebesar bola basket, maka bumi sebesar kacang hijau. Abdul Somad hanya sebesar butiran debu. Lalu yang disombongkan itu apa? Jadi kalau ada tetangga, kawan, sahabat, bapak ibu yang angkuh sombong, bawa bola basket sama kacang hijau. Friend, bro, kalau bumi matahari sebesar bola basket, maka bumi sebesar kacang hijau. Kau sebesar apa? Kenapa kau angkuh dan sombong? Kau hanyalah butiran-butiran debu. Ambil debu, hembuskan ke wajahnya.
Kau tak ada apa-apanya di hadapan Allah SWT. Apa yang kau sombongkan? Inna fi khalqis samawat, sesungguhnya dalam penciptaan langit. Panas yang disebut dengan global warming, warm. Orang barat menyebut air hangat itu warm water. Orang Melayu menyebut air suam. Orang Malaysia menyebut air hangat-hangat kuku. Orang Jakarta menyebut apa itu? Air hangat. Nah, maka sekarang kita adem ayem, tapi kabarnya sudah terjadi global warming, pemanasan global, sampai-sampai es di cairan kutub sana mencair sehingga permukaan laut naik. Mana bukti permukaan laut naik? Ada kota yang sering sekali banjir. Saya tak sebut kotanya. Gara-gara mencair dia naik permukaan laut bahkan beberapa senti. Oleh sebab itu, maka itu baru pemanasan global. Gara-gara hutan terbakar, banyaknya pakai AC, lalu kemudian macam-macam. Tapi nanti sampai masanya bukan global warming. Apa kata Allah? Idza sama'u fatarat, langit terbelah. Allah. Idza sama'u fatarat, langit terbelah. Memangnya kalau terbelah kan berarti ada yang menutupi. Baju Ustadz Somad terbelah sehingga kulitnya nampak. Mana contohnya? Nih ada belah. Kenapa langit terbelah? Memangnya ada sampulnya? Ada. Wa banaina fawqakum, kami bangun di atas kamu sab'an shidada, 7 lapis yang sangat kokoh. Dibangunnya 7 lapis. Sehingga kalau ada batu meteor yang jatuh tidak sampai ke bumi, karena meteor itu meleleh seperti es batu yang besar, dijatuhkan dalam kuali yang panas, maka mencair, hilang. Maka tidak pernah meteor itu jatuh. Pernah salah satu meteor jatuh sebesar bola kasti sehingga menghasilkan danau. Bayangkan kalau yang jatuh. Luar biasa. Maka sampai masanya nanti langit terbelah. Berapa jauh lapisan ozon itu, tebalnya berapa? Lapisan ozon 600 km dari Medan ke Pekanbaru Riau, 600 km perjalanan naik bis 12 jam. Itulah tebalnya lapisan ozon. Yang tidak percaya ukur sendiri. Begitulah tebalnya, dia akan terbelah dan uap panas masuk. Dan ketika itu meteor besar tidak lagi ada penyaringnya, hancur. Na'udzubillah. Tak bisa kita membayangkannya bagaimana. Lalu siapa yang bisa menceritakan ini? Abdul Somad. Menceritakannya pakai apa? Pakai mulutnya. Dan tidak semua orang bisa paham. Banyak yang menunduk karena lapar dan mengantuk, bukan karena paham. Tapi ketika ada anak-anak adik-adik saya yang pandai menggambar, digambarkannya bahwa langit terbelah tiba-tiba turun dalam bentuk gambar karikatur. Subhanallah. Dibuatnya ayat, inna fi khalqis samawati wal ardi idza sama'u fatarat. Gambar tidak bergerak, tapi ada yang lebih pandai lagi, dia buatkan film animasi. Maka berdakwah tidak hanya ceramah, dakwah tidak hanya khutbah. Adik-adik, kawan-kawan, kalian yang sedang kuliah di fakultas animasi, yang pandai punya production house, nah buatlah. Jangan hanya membuat sinetron-sinetron yang tak tentu arah, tak mendidik. Saya tak sebut judulnya, nanti ada yang sakit hati membuli saya. Nah, takut juga dibuli. Tadi membacakan ayatnya, la yakhafuna lawmata laim. Setelah turun takut juga. Ya ibu, buatkan film yang tak mendidik sama sekali. Coba buatkan itu. Yang kaya-kaya buat televisi Islam sehingga anak-anak kita menonton itu. Kalau saya ceramah di depan anak-anak pakai bahasa saya, ya nggak bisa. Hai anak-anak, sebelum kau makan bacalah doa. Nggak bisa. Tapi kalau adik-adik yang pandai buat animasi, bisa. Dia buat Naruto, baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban. Bisa. Apa kata ibunya sambil, lihat tuh Naruto aja baca doa. Coba dia buat doa masuk kamar mandi, Hulk masuk kamar mandi.
Suhu yang tegap perkasa masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bisa. Jilbab, ngapa pakai jilbab? Wahai perempuan pakai, nggak bisa. Ustaz kok nggak pede ceramah di depan anak-anak? Emangnya pernah dicoba. Diundang saya, Ustaz besok datang ke sekolah ya. Ya. Begitu sampai di sekolah, saya sangka jamaahnya wali murid. Ternyata anak TK. Diperkenalkan mereka, mau pulang sudah terlanjur masuk. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. S1 kami perkenalkan kepada anak-anakku sekalian. S1 beliau dari Al-Azhar Mesir, kemudian S2 di Maroko, dan sekarang dosen di UIN Suska. Satu pun tak ada yang peduli. Diam aja semua. Saya pun apa? Saya ngobrol, dia ngobrol. Sampai akhirnya saya bingung, lalu saya sampaikan, Ibu Guru tolong tenangkan ini dulu. Akhirnya Ibu Guru, anak-anak tenang ya, dengar Ustadz kita ya. Anak yang dengar Ustadz, anak cantik. Semuanya tenang. Disitulah saya baru sadar bahwa sebenarnya kita tidak apa-apa, bukan siapa-siapa, bukan apa-apa di suatu tempat. Di tempat lain mungkin kita hebat, tapi di tempat lain kita tak punya kuasa. Belum lagi di akhirat, baru di TK. Allahu Akbar. Dari bunyi teriakannya nampaknya makan sebelum sholat Jumat. Ustaz kok tahu? Saya tadi begitu. Inna fi khalqis samawati wal ard, penciptaan bumi. Ternyata penciptaan bumi ini juga luar biasa. Datanglah seorang profesor doktor insinyur dari ITB, Institut Teknologi Bandung, mempresentasikan di kantor Majelis Ulama Indonesia bahwa katanya kerak bumi ini bergerak seperti bergeraknya kain di atas meja yang bergerak liar. Maka ketika terjadi tsunami di Aceh, maka kerak bumi di Indonesia ini bergerak liar. Oleh sebab itu banyaklah masjid-masjid yang berubah arah kiblat. Itu asbabun nuzul pengukuran kiblat-kiblat di Indonesia, gara-gara presentasi di kantor MUI. Tak lama setelah itu datang profesor lagi dari ITB juga menyatakan bahwa kerak bumi tidak bergerak. Ternyata mereka berbeda mazhab dalamnya. Kenapa kerak bumi tidak bergerak? Karena Allah berfirman dalam surat yang selalu dibaca di awal juz 30 An-Naba, amma yatasal wal jibala autada, jibal, bukit-bukit kami jadikan sebagai autad, pasak. Sebagaimana tiang kemah tidak bergoncang karena ada pasak, begitulah kerak bumi tidak bergerak karena ada pasak. Maka disebut dengan pasak bumi. Pasak bumi itu bukit, bukan pokok yang untuk jamu. Bukit-bukit sebagai pasaknya. Kalau ada kain penutup meja, dia tidak bergerak. Kenapa? Karena ada paku payung. Paku payung itu lebih dalam, terhunjam ke dalam atau ke atas? Lebih banyak ke dalam. Begitu juga dengan bukit-bukit. Makanya bukit itu kalau kita lihat sepertiga di atas, 2/3 ke bawah. Bukit 2/3 terhunjam ke dalam. Itulah kenapa kerak bumi tidak bergerak. Loh, kalau memang tidak bergerak, kenapa banyak arah kiblat masjid yang tidak tepat? Karena memang dari awal salah ukur. Nah, maka apa hubungannya kerak bumi akan tercabut? Nanti paku payungnya tercabut dan saat itulah kerak bumi ini akan bergerak liar. Apa kata Allah? Wa takunul jibalu kal ihnil mawfush. Ketika itu gunung-gunung, bukit-bukit seperti bulu kambing yang ditiup angin. Ihnil mawfush. Bulu kambing orang Arab musimnya 2. Lilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita, dingin, soif, panas.
Sita dingin, soib panas. Sita dingin, soib panas. Sampai keluar masjid ditanya, yang mana yang dingin, mana yang panas? Sita apa soib? Ya soib apa mana? Mudah cara ngingatnya. Sita keluar air liur, dingin. Soib panas. Rihlatash syita'i was-soib. Pada musim panas minta ampun panasnya, pada musim dingin kedinginan menggigil, maka dicukurlah bulu kambing, setelah itu dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain, jadilah jaket wol. Maka dia pun tenang. Pakai apa? Jaket kulit. Berapa harganya? 10 juta. Ada jaket 10 juta ya. Ustaz tahu di mana? Kemarin pas ke Turki, jaket 10 juta. Masuk, habis itu keluar semua. Tak ada yang jaket kulit. Nah, apa kata Allah Ta'ala? Nanti bukit-bukit ini akan tercabut seperti bulu kambing yang dihembus angin. Kalau bukit pasaknya tercabut, maka kerak bumi akan bergerak liar. Maka orang yang beradanya di atasnya akan sempoyongan, gedung-gedung tinggi akan tumbang. Wataran nasa sukara. Kau lihat mereka sempoyongan seperti mabuk. Wa ma hum bisukara. Mereka tidak mabuk. Walakin azaballahi syadid. Mereka tidak mabuk, tapi azab Allah yang luar biasa. Yang mengerti itu siapa? Orang yang belajar ilmu bumi, namanya geologi. Jadi kalau ada anak bapak kuliah di mana? Fakultas Geologi. Nggak usah belajar ilmu itu, nanti masuk neraka. Bagus belajar tajwid. Non mati ketemu dengan qaf. Non mati ketemu dengan mau. Itu bagus. Karena membaca Quran itu juga mesti pakai tajwid. Tapi masalah ilmu ini juga disebut dalam Al-Quran. Yang paling bagus adalah tajwidnya mantap, hafal ayat, fakultas geologi dan astronomi. Mantap. Yang lebih parah, astronomi enggak, geologi enggak, tajwid enggak bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Inna fi khalqis samawati, astronomi, wal ard, geologi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, meteorologi, klimatologi, geofisika. Bagaimana perputaran siang dan malam? La ayatin, semua itu menjadi ayat-ayat bagi siapa? Liulil albab, bagi orang yang punya pikiran, bagi orang yang punya hati. Sebetulnya di sini apa di sini Pak Ustaz? Ikhtilaf ulama antaranya. Ini Ustaz ini sedikit-sedikit ikhtilaf, dikit-dikit ikhtilaf. Nanti orang sebut itu pakar apa? Pakar hadis. Itu apa? Pakar tafsir. Itu apa? Ustaz ikhtilaf. Di mana letak ikhtilafnya? Yang satu mengatakan bahwa akal itu di sini. Yang satu mengatakan akal itu di sini. Tapi saya pilih pendapat yang mengatakan kombinasi antara keduanya. Karena darah itu berawal dari jantung. Lalu jantung menyembur naik ke otak. Dari otak barulah dia turun ke seluruh tubuh. Maka Allah mengatakan lewat lisan sabda pada Nabi Muhammad SAW, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam jasad itu ada segumpal, idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau yang segumpal itu baik, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak maka yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa itu adalah jantung yang berdegup, bisa disentuh bawah sebelah kiri. Coba dipegang, kalau masih berdegup berarti masih hidup. Kalau tidak, nanti datang dokter dari puskesmas menyentuh. Ketika tidak ada degup, tidak ada nadi, tidak ada nafas, lalu apa kata dia? Bungkus. Selesai. Langsung ada tulisan running text, game is over. Mainan selesai. Maka ketika dia menyembur naik ke otak, menular. Oleh sebab itu Allah pun berfirman, yang pertama kali terkunci, tertutup, mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ada selaput yang menutupi sehingga tak nampak lagi. Yang buta mata hatinya, kata Bang Roma. Saya baru satu pentas sama beliau, sudah ketularan.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, liulil albab, bagi orang yang punya hati, bagi orang yang punya pikiran. Tapi kalau sudah tak punya hati, tak punya pikiran, lahum qulubun, mereka punya hati, punya pikiran, punya jantung, la yafqahuna biha, tapi mereka tak lagi bisa berpikir. Hati tertutup, telinga tersumbat, mata terkunci, maka semuanya gelap. Tak lagi bisa dibedakan mana beras raskin, mana beras ramos. Tak lagi bisa dibedakan mana istri dia, mana istri orang. Sudah dianggapnya rata saja di dunia, sama saja, hantam kromo, bantai saja, riba sudah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah maka kita hidup ini perlu ada rambu-rambu. Perlu ada kita melihat ke kiri, ke kanan, ke muka, ke belakang. Makanya dalam solat tahajud Nabi mengajarkan doa, Allahumma ja'al fi qalbi nura, jadikan cahaya di hatiku sehingga bisa terang benderang. Man qara'a surat al-kahfi yaumal jumu'ah, siapa yang baca surat al-kahfi hari Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, petang Jumat, malam Jumat, siapa yang baca surat al-kahfi, adha'a lahu min nur, Allah terangi dia dengan nur cahaya, ma bainal jumu'ataini, dari Jumat ini sampai ke Jumat berikutnya terang. Kita bisa melihat karena kita punya mata. Buktikan ucapan ini kalau benar. Nanti malam datang ke masjid ini jam 1 malam, matikan semua lampu, buka mata. Ada yang bisa dilihat? Tidak. Itu membuktikan bahwa kita melihat bukan karena mata, tapi kita melihat karena cahaya. Kalau tidak ada cahaya, malam yaj'alillahu lahu nuran, siapa yang tidak diberikan Allah cahaya, fama lahu min nur, maka mereka tak punya cahaya. Oleh sebab itu kita mengharapkan cahaya. Ustaz Somad, anak saya baru lahir, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kasih namanya Pak Ustaz Nuwaira. Apa artinya? Secercah cahaya. Mantap. Nggak mau secercah lah, yang banyak lah Pak Ustaz, 5.000 watt. Nur. Maka dikasihlah nama anaknya Nur. Oh, lebih lengkap lagi apa? Nur Hayati. Yang mengejarnya Zainuddin. Ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Liulil albab, apa sifat? Mudah sekali orang berkata, aku udah mikir kok. Saya kan sudah mikir. Saya berperasaan. Mudah sekali mengatakan sifatnya apa? Sifat orang yang berpikir itu apa? Allazina yadhkuruna Allah, orang-orang yang berzikir mengingat Allah. Kapan? Qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, ketika berbaring. Jadi kalau ada orang mengaku berpikir tapi tidak ingat Allah, maka pikirannya bukan yang diberikan Allah, tapi sudah diganggu oleh unsur yang lain. Karena Allah berkata, yang kumaksud dengan ulul albab yang berpikir adalah orang yang berzikir mengingat Allah. Zikir itu syaratnya apa? 3. Yang pertama, mulut menyebut, hati mengingat, sikap mengagungkan. Mulut menyebut, hati mengingat, sikap mengagungkan. Apa yang dia sebut? Allah. Tulidu Allah, katakan Allah, awidur Rahman, atau Rahman, ayyamma tad'u, manapun nama yang kau panggil, falillahil asmaul husna, dia punya nama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, terus sampai akhir, ya Ahad, ya Somad. Panggil dia. Dia yang punya nama. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Bas, Ya Rafi, Ya Mu'izz, Ya Muzil, Ya Samil. Baca, minta kepada Allah SWT. Saya enggak hafal Asmaul Husna Pak Ustaz tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setiap menyebut ini ingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah, jangan ingat Ustaz Arifin Ilham. Subhanallah. Kun ma'allah, hendaklah engkau bersama dengan Allah.
Kalau kau bisa bersama dengan Allah, hendaklah bersama Allah. Illam takun ma'allah, kalau kau tidak bisa bersama dengan Allah, kun ma'aman ma'allah. Bukan hadis Nabi, ucapan ulama tasawuf. Kalau kau tak bisa bersama Allah, maka hendaklah engkau bersama dengan orang yang selalu mengingat Allah, sehingga ketika engkau duduk bersama dia, engkau menjadi mengingat Allah. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya kalau sedang duduk di Az-Zikra dengan Ustaz Arifin Ilham, ingat saya sama Allah. Mantap. Saya Pak Ustaz kalau duduk sama Ustaz ini, ingat saya bini saya. Ya nggak apa-apa, ingat istri sendiri nggak salah, daripada dia ingat istri orang. Afdalu zikri seafdal zikir la ilaha illallah. Makanya kadang saya enggak maulah pakai Allah, boleh yang lain. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani, dua kalimat. Khafifatani 'ala lisan, ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan. Habibatani ila Rahman, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dihitung subhanallah 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 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 pas. Makanya enggak pakai tasbih. Kenapa? 33 66 masih bisa, 99 bisa. Kalau 1000 error. Maka enggak bisa berzikir pakai ini, pakai tasbih. Enggak boleh pakai tasbih. Berzikir pakai tasbih bid'ah, karena Nabi enggak pernah berzikir pakai tasbih. Abu Hurairah sebelum tidur malam bertasbih alfa uqdah 2000 simpul. Dia ambil tali, dia simpul 2000. Setelah itu baru dia berdiri. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Buka kitab Syiar A'lam An-Nubala lil Imam Al-Zahabi fi tarjamatil Imam fi tarjamati Abdurrahman Ibn Sakhar Ad-Dawsi. Abu Hurairah radhiyallahu an, sebelum tidur malam dia petik subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itulah boleh berzikir pakai tasbih. Tasbih enggak boleh, tapi kalau tali yang diikat boleh. Apa bedanya? Gak boleh pakai tasbih. Kenapa? Karena di tasbih itu ada made in China. Oh, gak bisa. Memangnya alat-alat kita ini semua buatan orang Islam? Enggak. Ini bukan orang Islam yang buat. Aywa. Oh, Aywa itu Saudi Arabia Pak Ustaz. Aywa ya. Aywa. Mana ada? Itu alat-alat yang merekam hari ini. Ini mana ada yang Islam ini? Sony, Panasonic, Samsung, apel yang dimakan satu gigit. Ada Islam itu. Jangan dikatakan itu tidak boleh. Memakai alat non-muslim boleh, selama tidak ada terkait dengan ibadah. Tapi kalau sudah cara ibadahnya dipakai, tak boleh. Jelas batasnya. Wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Nah, masalah ngitung pakai itu ya nggak apa-apa. Kata Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, mufti Saudi Arabia, berzikir pakai tasbih nggak apa-apa, karena itu alat hitung. Wah, saya nggak mau lah pakai tasbih panjang, nanti dituduh Syekh puji. Oke, kalau kamu nggak mau, jadi gimana? Pakai tasbih pendek yang dimasukkan ke dalam jempol, langsung petik. Bagus. Tasbih apa namanya? Digital. Kalau yang panjang manual. Subhanallah, 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 subhanallah. Pelan-pelan. Ini begitu dipasang cepat. 100, 200, jatuh. Begitu mantap. Kita baru 23, dia udah 1000. Begitu selesai 1000, langsung dipoto. Alhamdulillah sudah 1000. Bagi yang suka, tolong like and share. Apa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka berzikir ini bukan untuk sombong-sombong. Yang lebih parah lagi, sebelum berzikir hidupkan HP, pasang pakai tiang, streaming. Habis itu matikan, pergi ke kantor. Tadi malam Masya Allah sedihnya, berharap teman-teman muji. Tiba-tiba satu pun gak ada yang tahu. Loh, tadi malam gak nonton ya? Buka, rupanya paket habis. Astagfirullah.
Dosa dapat, pahala nggak dapat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berzikir. Allazina yakuruna Allah qiyaman, tegak. Wa qu'udan, duduk. Wa ala junubihim, berbaring. Kenapa 3 posisi? Karena memang manusia hidup ini posisinya 3. Ada yang sedang tegak, ada yang sedang duduk, ada yang berbaring. Siapa yang tegak? Penceramah dan yang datang terlambat. Siapa yang sedang duduk? Orang-orang saudara-saudara kita yang terhormat dan yang sedang sakit kaki. Siapa yang berbaring? Saudara kita yang sedang di rumah sakit, terbaring di ruang ICU. Terbaring. Tapi suara masjid sayup-sayup masuk ke celah jendela. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Begitu kalau Mahir Zain azan. Mulai air mata dia dan dia tetap berzikir. Istrinya bertanya, "Mas kok nangis?" "Sedih hatiku Adinda mendengar azan berkumandang. Waktu sehat dulu aku tak pernah ke masjid." Itulah abang, waktu sehat tak pernah ke masjid, sekarang baru nangis. Rasakan. Makanya kalau mau sholat kemarin lah, sekarang baru. Kemarin orang azan, sekarang rasakan. Mana pacar-pacar selingkuhan kamu dulu? Gak ada kan? Akhirnya yang nyuapin makan sekarang siapa? Aku. Aku. Akhirnya yang direpet makin nangis. Oleh sebab itu posisi kita hidup ini 3. Tapi ada makna filosofi yang lain di balik itu. Ada makna yang lain dari balik itu. Apa dia? Saatnya kau berposisi tegak. Ada saatnya kau posisi tegak, kepala mau mendongak. Kapan itu? Ketika kau punya jabatan. Ketika kau punya jabatan, kau tetap berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan ada saatnya kau duduk. Kapan itu? Pensiun. Maka saat pensiun kau berzikir. Sekarang orang banyak anda, waktu tegak tak ada berzikir. Mana? Setelah duduk baru subhanallah. Ada gunanya. Kalau kau mau berzikir, ketika sedang tegak itulah kau berzikir. Ketika sedang tegak itulah kau lantang berkata Allahu Akbar. Itu, jangan setelah duduk baru. Pulang saya dari Maroko tahun 2008. Waktu itu sedang muda-mudanya, sedang semangat. Datanglah 3 orang, 1 pensiunan polisi, 1 pensiunan tentara, 1 pensiunan perusahaan minyak. Ustaz Somad baru pulang ya? Iya Pak, mari kita goncangkan negeri ini. Apa yang mau digoncang? Tangan dia pun bergoncang. Dalam hati saya, iyalah Pak, saya bilang. Ketika engkau mau berzikir, ketika kau sedang tegak, itulah pakailah untuk berzikir. Makanya hari ini saya bangga luar biasa. Kenapa? Karena ada bapak berseragam tentara. Bayangkan, bapak-bapak yang bawa anak bisa kasih tahu ke anak, nak tengok tuh, tentara aja sholat, tentara aja pas sholat. Ini baru jadi satpam udah nggak sholat. Please Pak Satpam jangan tersinggung. Cuman ada yang sangat mengesalkan hati saya. Inilah tiba-tiba Pak Kapolri nggak pakai baju seragam. Aduh, padahal kalau beliau pakai seragam, pakai bintang kan foto dekat saya. Nggak ada yang berani mengejek-ngejek saya lagi di internet. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman. Makanya tadi kita berzikir kuat-kuat. Tapi ada orang yang enggak setuju kalau zikir kuat. Enggak usah berzikir kuat. Subhanallah, 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 subhanallah. Yang satu mengatakan enggak usah kelahi antara zikir kuat dengan enggak kuat, masing-masing punya dalil. Kalau yang enggak berzikir kuat dengan berzikir kuat kelahi di masjid, akhirnya tinju-tinjuan, yang ketawa siapa? Yang enggak berzikir. Mereka yang di luar kelepak balak 6. Tiba-tiba orang di masjid, kenapa mereka di masjid? Kelahi gara-gara zikir. Untung kita enggak zikir.
usah, masing-masing punya dalil. Saya sudah baca yang berzikir pakai dalil ini, yang kuat ini, yang nggak kuat ini. Ini dalilnya. Mau berani ngelawan Quran? Quran mengatakan jangan kuat-kuat. Wa rabbaka, sebutlah Tuhanmu fi nafsika, dalam dirimu, jangan bersuara. Gak boleh kuat-kuat. Dijawab oleh Syekh Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Itu katanya ada ayat sebelumnya. Baca ayat sebelumnya. Makanya ayat-ayat itu jangan dipotong. Ini bahayanya kalau tukang khitan jadi tafsir. Potong sini, potong sini, potong sini, potong sini. Coba baca ayat sebelumnya. Wa idza quri'al Qur'an. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Kalau ada orang baca Quran, kamu diam. Tapi diamnya dengar. Ada juga yang diam tapi main HP. Diam, dengar. Setelah kau diam dengar, baru ayat berikutnya. Wa'kur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Korelasi antara dua ayat ini. Kalau ada orang baca Quran, jangan zikir kuat-kuat. Ada qari baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba dia zikir kuat-kuat di situ. La ilaha illallah, la ilaha. Enggak boleh. Kan ada orang baca Quran, dengarlah baik-baik. Dengar baik-baik. Itu mana ayat itu. Tapi kalau enggak ada orang baca Quran, dia enggak apa-apa zikir kuat. Dalil yang kedua, apa maknanya ayat itu? Wa'kur rabbaka. Sebutlah diri dalam dirimu. Ka di situ ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Sayyidina wa Maulana Muhammad, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu secara sir. Kenapa Nabi zikirnya sir? Karena dia sudah selamat dari was-wasah, godaan jin, hantu, setan, nyiblorong, sundil bolong. Karena tidak ada lagi yang berbisik-bisik kepada Nabi. Nabi sudah selamat, dijaga oleh malaikat. Sedangkan kita disuruh zikir kuat untuk mengusir hantu setan. Karena ketika kita berzikir kuat, dia lari semuanya. Mana buktinya bahwa ketika zikir kuat lari? Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari semua hantu-hantu, setan-setan. Dari mana Ustaz tahu? Jelas hadisnya. Wa 'alaiha duratun. Setan jin kafir lari sampai terkentut-kentut. Hebatnya bahasa Arab, kentut yang bunyi dengan enggak bunyi ada bahasa Arabnya. Yang bunyi duratun, yang enggak bunyi fusaun. Yang bau enggak ada. Karena sama-sama bau. Itu hebatnya. Maka ketika azan dikumandangkan, maka setan lari. Makanya yang mengumandangkan azan itu anak muda yang suaranya paling nyaring. Qori kita tadi, imam muazzin kita, suaranya Masya Allah. Pas beliau azan saya lihat, suara bagus, mikrofon mantap. Ada juga suara bagus, mikrofon tak terdengar. Siapa yang dengar? Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, ini setan semua. Tapi sekarang kita dengarkan di pinggir-pinggir jalan. Kalau kita mau musafir pergi jauh, yang muazin la ilaha illallah. Allah. Khawatir pula kita sakaratul maut sudah. Allahu Akbar, Allah. Kata setan ini serius apa enggak ini? Aku kalau serius aku cabut dia. Cuman gladi kotor enggak usah lah kata setan. Bapak yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu kita zikir. La taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah kamu kuburan. Berzikir di dalamnya. Ajak anak-anak berzikir. Malam tahajud malam. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang yang kerasukan setan diganggu jin, dibacakan ayat-ayat di telinga sebelah kanan dengan bacaan yang kuat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh.
Ketawa jinnya. Dia tak takut. Kebetulan saya pas lewat. Saya sedang lewat. Ada orang kerasukan jin dibacakan sama orangku. Ya saya lewat. Jin sedang ketawa. Dipanggil saya. Sini. Kok tahu gitu nggak lewat situ saya. Saya bilang ada apa ini? Ini Ustaz ada kerasukan. Saya nggak pernah ruqyah. Nggak pernah seumur hidup saya meruqyah. Pas gitu terdesak. Nggak mungkin bilang nggak tahu kan? Ustaz. Bisa Ustaz? Bisa saya bilang. Ini telinga langsung saya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Berhenti dia. Dua kemungkinan, entah jinnya keluar atau dia terkejut. Allah Subhanahu wa taala. Alladzina mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah. Perumpamaan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah. Kamatsalil hayyi wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Siapa itu orang hidup? Orang yang berzikir. Siapa itu orang mati? Orang yang tak berzikir. Bapak-bapak yang berzikir berarti hidup. Amin. Tapi ketika pulang ke rumah istri tidak berzikir, berarti sudah lama menikah dengan mayat-mayat. Jangan heran anaknya hantu karena bininya mayat. Setan. Menikah dengan orang yang berzikir. Hai kalian yang lajang-lajang yang belum menikah, carilah perempuan yang berzikir. Yang sudah nikah, jangan nikah lagi. Tapi istri yang belum berzikir itu ajak berzikir. Dek, Adinda, Yayang, mari kita berzikir ya. Alah, Mas saja belum pernah zikir. Mas sudah berapa lama pulang dari umroh? Gak pernah tuh tasbih dipakai. Yang pakai siapa? Innova terus. Tiga kali pergi umrah, 3 tasbih diganti. Cabutlah gantian kita zikir subhanallah. Anak-anak muda yang berzikir, insya Allah mereka tidak akan pacaran. Amin. Pejabat-pejabat yang berzikir, mereka tidak akan curang. Penguasa-penguasa yang berzikir, mereka akan takut kepada Allah. Pedagang-pedagang yang berzikir tidak akan memainkan timbangan. Anak muda kalau dia berzikir, mana mau dia pacaran? Kamu pacaran? Yang enggak Pak Ustaz, saya kan berzikir. Itu kemarin yang kamu bawa pacaran syariah Pak Ustaz. Bisa. Saya, jangan kalian anggap kalau enggak pacaran enggak dapat. Teman saya enggak pacaran bisa dapat istri cantik hafal Quran 30 juz. Saya aja heran. Kok bisa saya bilang? Jadi enggak pernah sebelum akad tidak pernah kulihat sekalipun istriku itu Pak Ustaz. Jadi gimana kamu bisa menikah dengan dia? Saya datang ke rumahnya. Saya lihat foto bapaknya ganteng. Aku lihat foto ibunya cantik. Maka aku yakin buah tidak akan jauh jatuh dari pohonnya. Kecuali kalau dilarikan burung dan jatuh ke sungai. Orangnya mana? Ada di sini. Tapi tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalis. Luar biasa. Kalau kau jaga, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah, kau jaga hukum-hukum Allah, kau jaga ketentuan Allah, yahfazka, Allah akan menjagamu. Dia akan mengirimkan al-mar'atus salihah, perempuan yang soleh. Hanya istri solehah. Dunia mata, dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik perhiasan adalah al-mar'atus salihah, perempuan yang solehah. Perempuan yang mana gimana? Perempuan yang berzikir. Saat mengandung dia berzikir, saat hamil tua dia berzikir, saat anak berada di dalam dia berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah, anaknya tenang di dalam, suami pun menunggu tenang, walaupun agak lama dia tenang. Cepat ya Ma gitu. Kenapa bapak-bapak ini bisa tahan mendengar ceramah? Karena dulu ibu-ibunya saat mengandung berzikir. Anak-anak sekarang mana ada tahan ceramah? Mau lari sana, lari sini, lompat sana, lompat. Apa yang dinyanyikannya? Disambut sama bapaknya. Anak pertama siapa namanya? Mithun Chakraborty. Anak kedua Amitabh Bachchan. Yang ketiga Kabicaci Kabigam. Yang sulit nanti siapa yang susah kalau nama unik-unik begitu? Pak Kuah.
Aku nikahkan Kabika Cikabigam bin Amitabh Bachchan. Payah lagi. Banyak-banyak berzikir. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, tegak, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim. Apakah hanya berzikir saja? Tidak, seimbang. Wa yatafakkarun, berpikir, fi khalqis samawati wal ard, keseimbangan antara zikir dan fikir, keseimbangan antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan spiritual. Anak-anak kita yang kuliah di Fakultas Astronomi silakan, tapi dia tetap sholat, dia tetap puasa. Yang mengambil di Fakultas Psikologi silakan, tapi dia tetap sholat, dia tetap puasa sunat. Maka inilah yang akan, apa kata dia? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Setelah itu mulutnya akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang kau ciptakan ini sia-sia. Dan puncaknya adalah Rabbana faqina adzabannar, selamatkan aku dari api neraka. Takut dia pada api neraka. Tidak ada gunanya punya anak profesor, doktor, insinyur, kiai haji, MSI, MSc, sampai kartu nama sebesar amplop semeter panjang, tapi tak ada takutnya kepada Allah. Makanya khatib naik ke atas mimbar di antara rukun khutbah Jumat, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wassalah Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat. Satu di antara rukun khutbah adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takutlah kepada Allah. Apa bukti dia takut? Dia berkata, faqina adzabannar, jauhkan aku dari azab neraka ya Allah. Tadi tausiah ini saya mulai jam 1 pas. Sekarang jam 2. Tak pas, agak-agak pas. Jam 2 kurang sedikit. Kita kan dah lama berkawan, enggak apa-apa lah. 60 menit saya menyampaikan tausiah. 60 menit, Masya Allah. Cepat betul waktu berlalu di Masjid Agung Sunda Kelapa. Padahal di tempat-tempat lain rasanya saya ceramah sebentar, lama betul, nggak berhenti-berhenti. Lama sudah terasa, baru 5 menit. Rupanya nyambut buka puasa. Saya tadi menduga karena ini habis sholat Jumat, paling-paling kultum aja nih, 7 menit selesai. Rupanya jamaah semangat luar biasa. Allah Akbar. Sampai tak ada yang pulang, sampai ke jalan. Yang di jalan itu memanglah dia di jalan dari tadi. Putus amal seseorang kecuali 3: ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, hadis riwayat Muslim. Idza matal insan, bukan idza mata ibnu Adam. Yang bunyi nas teksnya idza matal insan, kalau manusia meninggal, inqata'a, putus amalnya kecuali 3: sedekatun jariyah, sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Pertanyaannya, status hadis tersebut karena item 3, item diskon all item, dibelinya semua kain baju hitam. Status hadis tersebut karena item 3 seolah hanya doa anak biologis saja yang diterima, sedangkan di luar itu tidak diterima. Padahal banyak di antara kita menganjurkan doa untuk meninggal walaupun bukan orang tua. Saya tidak ada hubungan dengan orang yang meninggal di Baqi, di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau saya berdoa di Baqi, doa saya sampai apa enggak? Sampai. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqimin wal mustaqimin nasallahu wa lanakumul afiyah. Bagi yang hafal baca itu, yang tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Sampai. Tapi katanya di sini yang sampai cuma 3. Hadis ini bukan batasan. Ini hadis bukan batasan. Hadis ini mau menceritakan amalmu yang dulu putus, engkau rajin baca Yasin, setelah mati putus. Ada orang mati baca Yasin? Enggak ada. Engkau rajin kulhu, setelah meninggal dunia putus. Tapi ada amalmu yang enggak putus. Mana dia? Ilmu yang kau ajarkan ini, Abdul Somad, amalmu. Kalau kau mati meninggal dunia, murid-murid jamaah mengamalkan, maka enggak putus. Apalagi sedekahmu, kau bangun masjid, setelah kau mati meninggal dunia, orang tetap sholat di dalam, berzikir, baca Quran, maka tetap mengalir. Amalmu yang ketiga apa? Anakmu. Anak itu amal kita. Iya. Saya nggak paham Pak Ustaz, masa anak itu amal kita?
Istrimu hamil kan karena kau beramal. Memangnya kalau kau lihat aja hamil dia? Kan tidak. Itu maknanya. Hadis ini bukan batasan bahwa hanya 3 yang sampai, tapi mau menceritakan bahwa ada 3 amalmu. Amalmu dulu sampai anakmu itu adalah amalmu. Maka beramallah yang baik supaya anakmu baik. Syukran Pak Ustadz, afwan. Kalau dikatakan syukran, afwan. Jazakumullah khairan katsiran wa iyyakum. Semoga Allah memberikan kamu balasan yang banyak Pak Ustadz, wa iyyakum, kamu juga. Ini disebut orang syukran, senyum. Enggak apa-apa juga senyum. Ada dosa besar, ada dosa kecil, ada pahala besar, ada pahala kecil. Di akhirat kelak kita akan ditimbang berat mana antara amal baik, amal buruk. Pertanyaan, adakah dalam Quran hadis menjelaskan mengenai satuan dosa dan pahala sehingga bisa ditimbang untuk menentukan berat yang mana antara dosa dan amal baik? Ulama mengambil ijtihad dari Quran dan hadis serta pemahaman salafus saleh bahwa kalau disebutkan hukumannya maka itu dosa besar. Itu kode etiknya salah satu. Kalau disebutkan hukumannya maka itu dosa besar. Az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuklah dia 100 kali. Disebutkan hukumannya maka itu dosa besar. Man qatana kalban, siapa yang memelihara anjing, bukan anjing untuk berburu atau menjaga, maka satu hari pahalanya dikurangi sebesar bukit Uhud. Maka itu dosa besar. Tapi kalau tidak ada disebutkan, itu dosa kecil menurut satu pemahaman. Tapi kalau ada satu ulama mengatakan tidak begitu. Yang dilihat bukan dosa besar kecilnya, tapi dilihat di mana dilakukan. Kesalahannya mungkin kecil kesalahannya, dan memang mungkin orang menganggap itu tidak salah, tapi karena disaksikan oleh alam semesta menjadi besar. Contoh, ada orang ngupil. Kira-kira ngupil itu dosa enggak? Enggak. Ngupil enggak dosa. Orang hidung-hidung dia sendiri. Tangan ngupil enggak dosa, tapi diliput oleh 7 TV stasiun swasta. Bisa menjadi besar. Begitu juga orang yang berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan Imam Al-Hasan Al-Basri, kalau kau mau buat dosa, carilah tempat kira-kira Allah tidak melihatmu. Apakah kita berkewajiban mensolati orang yang menganut aliran kepercayaan? Mereka yang menganut aliran kepercayaan bukan muslim. Maka orang non-muslim tidak dilaksanakan fardu kifayah. Kalau dia bersyahadat, ada saksinya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia muslim sepenuh hati, tidak pernah ingkar, tidak kufur, tidak kafir, tidak murtad. Maka kita laksanakan 4: dimandikan, disolatkan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Tapi kalau tidak, maka kita tidak punya kewajiban. Lalu kita hantar kemana? Serahkan ke keluarganya. Tak ada keluarganya Pak Ustaz, campakkan ke sungai. Apa hukumnya orang Islam yang tidak mau menyelesaikan waris secara hukum Islam? Karena orang tua almarhum berwasiat untuk membagi waris secara sama rata. Wa man lam yakum bima anzalallah, siapa yang tidak pakai hukum waris yang sudah ditetapkan Allah, faulaika humul kafirun, kafir, faulaika humuz zalimun, zalim, faulaika humul fasiqun, fasik. Tapi ini kan wasiat Pak Ustadz. Wasiat hanya berlaku pada hukum yang sesuai dengan hukum Allah. Adapun wasiat yang tidak sesuai, maka wasiatnya batal. Nanti kalau aku mati, tolong kuburkan di tepi sungai, di bawah pohon bambu yang angin bertiup, angin sepoi-sepoi. Ini mau mati apa piknik? Oleh sebab itu maka kalau dia bertentangan dengan hukum Allah, maka wasiat itu batal. Nanti kalau aku mati, bagi rata harta ini, maka batal wasiat itu. Tetap dibagi menurut hukum faraid, hukum Islam. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Lizzakari mithlu hazzil unsayain. Tapi boleh dibagi rata, anak perempuan 1 orang, anak laki-laki 2 orang. Peninggalan bapaknya 1 M, 1 miliar. Mau mereka bagi rata 333 juta, 333 juta, 333 juta. Apakah boleh mereka bagi rata? Menurut fatwa Asy-Syabakah Al-Islamiyah yang dibimbing oleh Syekh Dr. Abdullah Balfaqih, boleh kalau cukup 3 syarat. Yang pertama, ketiga adik kakak ini akil baligh. Kalau ada salah satu yang belum akil baligh tidak bisa. Yang kedua, bahwa
kelebihan harta itu dia ikhlaskan sebagai tabarruk, sumbangan sosial. Jangan dia ungkit-ungkit. Yang ketiga, mereka tahu jatah bagiannya masing-masing. Kalau tahu jatah bagiannya masing-masing, maka boleh dibagi rata. Tapi kalau tidak, nanti dia akan kecewa setelah tahu bagiannya. Kemarin kamu bagi berapa? Saya cuma dapat 300 juta. Wow, coba kemarin pakai hukum faraid, kamu bisa dapat 600. Masa? Mungkin dia nggak terlalu kecewa, istrinya kecewa. Bagaimana posisi buang air Nabi sesuai sunnah Nabi SAW? Jongkok. Adakah pernah Nabi kencing berdiri? Pernah, sekali. Hadisnya mana? Ketik subatah. Sin, ba, alif, ta, ta marbutoh. Subatah. Subatah tempat sampah. Pernah suatu kali Nabi musafir, tak ada tempat, Nabi kencing di subatah. Itulah seumur hidup sekali. Adapun yang biasa jongkok. Kalau kita jongkok maka airnya tumpah habis. Tapi kalau berdiri ada tersisa sedikit, tersisa sedikit, tersisa sedikit, menggumbal jadi batu. Batu itu kalau nanti dilaser pecah atau dibelah diambil, tidak bisa digosok jadi batu cincin. Karena dia najis. Jangan bangga, mantap cincinnya apa nih? Ini batu kencing nih. Bagaimana hukum orang yang terkena najis lalu menjadi imam sholat? Maka sholatnya batal. Kenapa? Karena dia sholat pakai kain bernajis. Suci badan, suci pakaian, suci tempat. Yang zahir, yang batin, suci hati. Jagalah hati, jangan kau nodai, kata Agim. Bagaimana hukum jadi PNS, TNI, Polri tapi masuknya lewat jalur salah? Misalnya antara lain nyogok. Ini panjang ceritanya. Nyogok terbagi dua. Ada nyogok haram, ada nyogok halal. Tapi ini mesti dengar baik-baik. Jangan sampai nanti muncul di internet Somad menghalalkan nyogok. Ini saya nggak mau. Tolong jangan potong-potong. Ini suka main potong-potong. Kalau memang nggak punya modal jangan tonton. Yakinkan Anda punya paket 2 giga. Penerimaan guru syarat menghonor 5 tahun, IP 3,7, ijazah FKIP. Tiba-tiba datanglah seorang pelamar. Kamu ijazahnya apa? FKIP. Nilainya berapa? 3,7. Sudah menghonor berapa lama? 5 tahun. Lengkap 3-3-nya? Iya. Saya mau daftar ya. Wani piro. Kalau kamu bayar 50 juta, kamu lulus. Maka saat itu boleh dia bayar karena dia sedang mengambil haknya. Karena kalau tidak dia ambil hak itu akan diambil oleh orang lain yang lebih fatal akibatnya. Ambillah itu. Kenapa? Karena kalau kau tidak ambil, terserah engkau. Mau kau ambil, ambil. Mau tidak, tidak. Silakan. Adapun bagi yang menerima, maka dia makan haram. Kalau 50 juta Pak Ustaz, haram. Kalau 500, istikharah. Tetap haram. Tak ada. Dah, ini bagi yang membayar. Yang haram mutlak sama sekali, dia bawa ijazah. IP-mu berapa? 2,0. Sudah berapa lama menghonor? Baru 1 bulan. Ijazahmu apa? Teknik sipil. Maka 3-3-nya tidak memenuhi syarat. Dibawanya duit setengah koper. Bisa Pak? Enggak bisa. Ini Pak? Bisa. Maka saat itu kau berdua sama-sama haram. Gajimu haram, SPPD-mu haram, uang tunjanganmu haram, uang tunjang, uang sikut, uang sipak, uang sundul, haram semua. Kau bawa duit itu ke Makkah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, haram semua. Kalau keras haram, zaduka haram, la labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, kau tak dapat panggilan Allah, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Amalan doa apa yang membuat saya cepat mendapatkan pekerjaan? Salat hajat, usolli sunnatal hajat. Hajatnya apa? Hajat mau cepat kerja. Perlu disebutkan? Enggak usah, nanti orang tahu. Usolli sunnatal hajat supaya cepat kerja lillahi ta'ala, enggak usah, dalam hati aja. Allahu Akbar. Iftitah, Fatihah, ayat. Ayatnya terserah. Maksud ayat terserah Pak Ustaz, apa yang kau hafal itu kau baca. Habis itu waktu sujud kau minta kepada Allah. Minta sepanjang-panjang. Berapa lama Pak Ustaz? Terserah berapa lama. Karena Nabi ketika sholat malam sampai Sayyidatuna Aisyah mencubit tangan Nabi. Lalu Nabi bertanya selesai sholat, kenapa kau cubit tanganku Aisyah? Kata Aisyah, kusangka kau sudah sakratul maut ya Rasulullah. Lamanya berdoa, minta. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan melihat tangan hambanya naik,
ayyaruddahuma sifran, lalu balik tangan itu dalam keadaan hampa kosong. Tetap berdoa. Sulitkah bagi Allah memberikan anak kepada Ibrahim alaihissalam? Tidak. Istri yang sudah diponis mandul, semua berkata bahwa Sarah tidak akan punya anak. Apa terjadi? 99 tahun umur Ibrahim, tetap Allah berikan. Allah hanya ingin melihat munajat Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Dan doa, jangan pernah berhenti berdoa. Ini sekarang banyak orang habis sholat tak boleh berdoa. Ente kenapa enggak berdoa? Alah, yang lamanya belum dikabulkan, ngapain tanya? Jangan pernah, terus berdoa. Saya pernah mendengar setan paling banyak berkeliaran di pasar serta keramaian. Dan di zaman sekarang pasar juga hadir dalam bentuk online dan keramaian hadir dalam bentuk sosmed. Apakah setan tersebut mengikuti perkembangan zaman? Dunia setan jauh lebih canggih daripada dunia manusia. Nama komunitasnya jin. Jin ini terbagi dua. Ada jin muslim, ada jin kafir. Yang jin kafir ini namanya setan. Setan. Induknya iblis. Induknya itu iblis. Yang tak mati itu iblis. Setan ada juga yang mati, umurnya panjang. Jangan bacakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, maka dunia mereka jauh lebih canggih, pesawat mereka jauh lebih cepat, mobil mereka jauh lebih. Itu dialog antara Isa Daud dengan jin muslim. Judul bukunya Hiwar Ma'a Jin Muslim. Buku itu tidak terkenal sama sekali di Mesir. Saya sampai di Kairo, saya lihat buku itu di bawah kaki 5. Tapi di tempat kita best seller. Menunjukkan orang kita suka betul dengan jin-jin. Saya terlalu sering iri hati dan banyak ghibah. Apakah itu membuat dosa saya tidak terkabul dan bagaimana cara menghindarinya? Iri hati bahasa Arabnya hasad. Orang yang hasad itu disebut dengan hasid. Wa min syarri hasidin idza hasad. Iyyakum wal hasada. Takutlah kamu perbuatan hasad. Fa innal hasada, sesungguhnya penyakit hasad, yakulul hasanat, memakan amal kebaikanmu, kama takulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Amal susah, sebagaimana mengumpulkan kayu bakar di gurun pasir, susah. Tiba-tiba datang api membakar kayu bakar, 5 menit berubah menjadi arang dihembus menjadi abu, debu dihembus hilang tak bermakna. Hai Abdul Somad, jangan kau hasad, nanti pahala ceramahmu hilang. Hai Abdul Somad, jangan kau hasad, nanti pengajian Qur'anmu hilang. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita bersih dari hasad, insyaallah. Kiamat nanti ayat dalam Quran akan hilang. Apakah Al-Quran dalam bentuk aplikasi atau digital juga akan hilang? Kalau aplikasi dengan digital nggak nunggu kiamat, mati lampu hilang semua. Hilang semua. Sama HP-HP-nya hilang sekalian. Kapan dikatakan tempat sholat itu sebagai masjid? Saya mendapat pengetahuan bahwa jika sertifikat tanah bangunannya masih atas nama seseorang, maka tidak bisa disebut masjid. Namun jika sudah diwakafkan ke umat, maka baru disebut masjid. Buka kitab Fikih Sunnah Said Sabik. Fikih Sunnah Sayyid Sabik sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau ada sebuah tanah, lalu seorang yang punya tanah mengatakan kau azan di sana, dilaksanakan sholat berjamaah, maka itu secara otomatis sudah menjadi tanah wakaf. Maka tanah itu tanah wakaf. Hanya saja secara hukum nasional kenegaraan, supaya secepatnya diukur ke BPN, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Setelah diukur, keluarlah sertifikatnya, lalu kemudian dijadikan wakaf ke kantor KUA terdekat. Abang mau kemana mas? Saya mau ke KUA. Jangan. Mau ngurus tanah wakaf. Tanah wakaf serahkan. Ada wakif yang berwakaf, ada mauquf alaih yang nerima wakaf, ada mauquf bih, ada tanah yang diwakafkan, ada sirat ijab qabul. Aku wakafkan tanah ini untuk bangunan masjid karena Allah lillahi ta'ala, aku terima. Maka disebut dia dengan tanah wakaf. Kenapa diurus? Negara Republik Indonesia ambil penting perkara wakaf ini karena banyak orang-orang yang dulu berwakaf, tanah itu dulu tidak ada yang laku karena tempat jin buang anak. Dan dia pun mewakafkan itu ya karena tak laku itu. Akhirnya sekarang tanah itu 1 meter 15 juta, anaknya datang. Tapi kalau sudah diurus wakafnya, maka clear, selesai. Supaya jangan ada konflik
antara yayasan dengan pewakaf, uruslah segera. Nah, saya yakin yang mau pulang nih mau mengurus tanah wakaf secepatnya. Enggak apa-apa, jangan. Saya bercanda, saya enggak apa-apa, Pak. Inilah Bapak Apakah sholat tahiyatul masjid harus dilakukan dalam ruang utama masjid atau bisa juga dilakukan sisi kiri kanan masjid atau pelataran masjid? Yang dimaksud masjid itu mana? Mana yang dimaksud dengan masjid? Ada orang berpemahaman semua yang di bawah atap masjid adalah masjid. Jika begitu pemahamannya, maka jika masjid ini di sampingnya ada ruangan kamar penerimaan tamu, lalu ada kamar mandi di dalam, berarti semua yang kencing di kamar mandi dosa besar karena kencing dalam masjid. Lalu yang dimaksud masjid itu mana? Tempat yang biasa dipakai lumrah sempat sholat. Inilah masjid. Makanya perempuan yang berhalangan haid boleh di emperan masjid. Nah, tapi bukan berarti saya mengatakan yang di emperan itu sedang haid semua. Ini karena penuh, maka usahakan masuk masjid kecuali masjidnya digembok di pinggir jalan. Musafir, sholat tahiyatul masjid dia itu tidak apa-apa karena alasan darurat. Mengapa informasi mengenai Dajjal hanya ada di Quran, tapi tidak ada informasinya sedikit pun? Kenapa hanya ada di hadis? Kenapa tidak ada dalam Quran? Kalau gitu, saya nggak percaya kalau di hadis, saya hanya percaya Quran aja. Orang yang nggak percaya hadis, cuman percaya Quran, nanti dia nggak sholat. Karena tidak ada dalam Quran itu sholat pakai takbiratul ihram, baca iftitah, baca fatihah, baca ayat, pakai ruku, pakai i'tidal, pakai sujud, duduk antar sujud, pakai tasyahud, naik turun, tidak ada. Saya nggak percaya nih, karena nggak ada dalam Quran. Udah, ini kan nggak usah sholat, pakai Quran aja. Maka Allah turunkan Al-Quran dan ada penjelasannya. Disebutkan tentang hari kiamat, penjelasan tentang tanda-tandanya dijelaskan dalam hadis Nabi. Wa anzalna ilaika dzikra. Kami turunkan Al-Quran ini kepadamu ya Muhammad litubayyina linnas, supaya kau jelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka engkau jelaskan. Itulah yang disebut dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh para sahabat sampai ke tabi'in, tabi'in, lalu datanglah ulama-ulama pengumpul Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari, meninggal tahun 256 Hijrah. Itulah nama kitabnya Sahih Al-Bukhari, 7275 hadis. Apakah hanya Sahih Bukhari saja? Banyak kitab-kitab lain. Ada Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Mustadrak Hakim, Musnad Ahmad, Musnad Daud Tayalisi, banyak-banyak lagi kitab. Jika setiap muslim akhirnya akan masuk surga, walaupun ada yang transit di neraka. Sedangkan orang yang terlahir sebagai non-muslim, jika orang tersebut sampai mati masih dalam keadaan muslim, orang tersebut nanti pasti masuk neraka. Karena ada orang yang terlahir sebagai non-muslim lebih berat perjuangannya untuk menjadi muslim dibandingkan orang yang lahir sejak muslim kebetulan ikut orang tuanya. Bagaimana melihat sisi keadilan dari Allah terhadap kejadian ini? Disitulah letaknya adil Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau berusaha dengan pikiranmu, engkau berjihad, kau cari, maka engkau lebih utama daripada mereka-mereka yang bapak ibunya muslim, terlahir sebagai non-muslim di Sulawesi Utara sana, lalu kemudian mencari, tinggalkan mobil dinas, tinggalkan rumah dinas, tinggalkan titel, tinggalkan jabatan rektor, akhirnya menjadi muslim bersyahadat Ustadz Yahya Walone. Maka dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Ustaz Yahya Walone itu bersih sebersih-bersihnya, diulang dari nol, tak ada dosanya sama sekali. Sedangkan Abdul Somad ini lapendos, lelaki penuh dosa. Ada lagi terlahir di Tapanuli Utara, non muslim. Akhirnya dia mencari, dan kemudian setelah itu dia menemukan dan dia bersyahadat. Itulah Ustadz Nababan, yang namanya bisa dibaca dari kiri bisa jadi kanan. Nababan. Akhirnya sampai suatu hari saya pun ceramah di salah satu masjid. Selesai ceramah subuh, kami pun sarapan pagi. Pas sarapan pagi sudah makan, diperkenalkan, Ustaz Somad, ya ini Ustaz Nababan. Itu yang selalu saya sebut. Kertas terakhir kepada Ustaz Abdul Somad, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Ustaz, saya seorang pebisnis. Suatu hari saya pernah, ini panjang ceritanya. Kalau diawali dengan suatu hari biasanya suatu hari, banyak lagi pertanyaan.
Saya pernah membuka usaha dengan menggunakan modal dari teman-teman. Pada waktu menjalani bisnis, saya ditipu rekan bisnis hingga mengalami bangkrut, Pak Ustaz. Rugi. Saya ini dengan memodal menuntut dikembalikan modalnya, padahal dia tahu saya rugi karena musibah ditipu. Tanya, apakah itu termasuk utang yang wajib dilepaskan sedangkan saya tidak mampu? Wajib kau lunasi. Tapi orang yang memberikan pinjaman ini Allah menegur dia. Apa kata Allah? Fa in kana dzu usratin, kalau dia dalam kesulitan. Hai kawan-kawan, hai dulu yang kalian meminjamkan dia modal, dia sedang dalam kesulitan. Fanaziratun ila maisarah, berikan dia sampai lapang rezekinya. Berikan dia sampai lapang. Kemarin perjanjiannya kapan? Sampai Februari 2018. Tunggu sampai 2019. Yang paling mantap ini ayat yang ketiga. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan itu lebih baik. Hai sahabat-sahabat yang pernah meminjamkan, kalau kalian sedekahkan itu lebih baik. Ayat ini dihafal oleh orang yang memberi pinjaman, bukan yang minjam. Jangan nanti datang kawan nagih, kapan itu bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum. Apakah sah solat berhimpit karena tak cukup lagi dan sok pun tak lurus? Saf mesti lurus. Sufuf, luruskan saf. Fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah. Lurusnya saf bagian dari kesempurnaan salat. Tiba-tiba lagi tawaf di Masjidil Haram. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak dapat sama sekali. Akhirnya berhimpit-himpit, maka berlaku hukum darurat. Darurat tak terelakkan sama sekali. Tapi di tempat kita tak ada alasan hukum darurat, melimpah ruah. Saya di belakang ni tak dapat. Kenapa lambat datang? Apalagi hari Jumat. Tadi saya lewat jam 11, sudah ada sahabat-sahabat datang. Cepat datang. Orang yang datang pada saat pertama dapat kurban seperti seekor onta. Datang saat kedua seperti berkurban seekor sapi. Datang saat ketiga seperti berkurban seekor kambing. Dan saat keempat seperti berkurban seekor ayam. Datang saat kelima seperti berkurban sebutir telur ayam. Ini dia naik khotib, baru dia naik ke atas. Jangankan telur ayam, telur puyuh pun tak dapat. Apakah ada hari yang tak dianjurkan untuk memotong rambut atau memotong kuku? Ada tak hari yang dilarang tak boleh memotong rambut, tak boleh memotong kuku? Menurut mazhab Syafi'i, dalam beberapa kitab mazhab Syafi'iyah, perempuan yang sedang halangan tak boleh motong rambut, tak boleh motong kuku. Tapi kalau rambut itu gugur atau kuku itu patah, tak perlu dia simpan, lalu dibawanya mandi nanti. Ada digumpal-gumpal simpan. Kenapa? Nanti mandi mau ku bawa. Saya tanya langsung ke Syekh kami di Al-Azhar, namanya Syekh Said Askar. Jumpa saya di jalan. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Fi baladi kanat imra'atun idza saqatat ash'aruha, kalau rambutnya gugur, au asfaruha, atau kukunya ihtafazat biha, dipegangnya, thumma tasalat biha fil ghusli, kemudian dipakainya mandi. La ya bni, kata Sayyid Askar, la hadza, kata dia, la syai', tidak perlu, karena ini seperti sampah saja yang gugur. Yang gugur mandi, biarkan gugur, lalu jadi tak perlu air itu disaring pula, disaring rambut, biarkan saja gugur, tapi jangan motong. Lalu kemudian anjuran, bukan larangan. Idza ra'aitumul hilala dzil hijjah, kalau kalian melihat hilal dzul hijjah, wa arada ahadukum an yudhi, kemudian kalian mau berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, maka tahanlah rambut, tahanlah kuku, jangan potong. Dari mulai tanggal 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah, 5 Zulhijjah, 7 Zulhijjah, 10 setelah motong baru. Tapi itu tidak larangan, itu sunnah. Ada lagi larangan? Ada, ketika ihram. Labbaik Allahumma umrah. Sejak bertalbiyah itu tak boleh. Jangan cabut bulu hidung. Tak boleh. Jangan memotong kuku. Tak boleh. Apa hukum seorang fotografer memotret acara lamaran, waktu menikahnya masih beberapa bulan ke depan? Apa bisa disamakan dengan foto prawedding yang sudah disepakati haram dilakukan? Lihat posenya dulu. Posenya ramai-ramai dengan keluarga. Pakaiannya menutup aurat.
Enggak apa-apa. Tapi kalau posenya macam sudah nikah 3 tahun yang lalu, lalu kemudian memakai karena saking buru-burunya pakaian-pakaian yang belum selesai dijahit pun dipakai. Ada yang kurang dijahit di bawah, ada yang kain kurang tinggi 170, kain 70. Oh, ke atas kurang, ke bawah kurang. Maka janganlah. Sedangkan kita minta kepada Allah salamatan fid din, selamat dalam agama, wa afiatan fil jasad, badan sehat, wa ziyadatan fil ilmu bertambah, wa barakatan. Tak ada berkahmu saudaraku. Padahal banyak pekerjaan, walaupun kau fotografer, banyak yang bisa kau lakukan lebih baik, lebih bermanfaat. Bisa berkah kau bawa pulang, kau kasih ke anak istrimu. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz. Amin. Saya mau bertanya, dalam kitab fikih Al-Fiqhul Wadih, bab Sunanul Ghusli, Fiqhul Wadih fikih yang jelas. Fiqhul Wadih, Sunanul Ghusli, sunat mandi. Dijelaskan bahwa dalam mandi besar tidak diperkenankan maaf. Tak boleh telanjang bulat. Ada telanjang yang tak bulat. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Ada Quran, ada hadis, ada ijma', ada qiyas. Larangan tentang mandi telanjang ini adab Islam amat sangat baik. Karena kita dijaga, inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Itu adab. Itu dalil bagi orang yang mengatakan mandi, baik mandi besar, mandi kecil, mandi biasa, mandi junub, kita menutup aurat. Adapun dalil orang yang mengatakan nanti kalau ada ustadz yang ceramah, boleh aja nggak apa-apa selama ada dinding nutup, apa salahnya? Itu ceritanya begini. Ketika Nabi Musa alaihissalam mandi, dia nggak mau gabung sama Yahudi yang lain. Yahudi di sini mandi rame-rame, maaf telanjang. Ya Nabi Musa sendirian mandi. Lalu apa kata orang Yahudi? Tengok tuh, Musa nggak mau mandi sama kita karena dia kena penyakit maaf hernia, lampu strongking besar. Tengok tuh Musa nggak mau mandi. Mereka ngejek, Musa nggak mau mandi sama kita karena dia kena penyakit. Lalu kemudian kuasa Allah, batu tempat Nabi Musa mandi itu bergeser, digeser Allah, batu itu jalan sendiri. Saat itu Musa nggak sadar, dia sedang mandi. Akhirnya semua mereka melihat, oh ternyata Musa tidak sakit, dia sehat walafiat. Nabi Musa mandi di balik batu itu dalam keadaan telanjang atau pakai pakaian? Telanjang, tapi di balik batu. Itu dalil mereka yang mengatakan boleh mandi telanjang kalau di balik kamar mandi lah. Tapi kalau mau adab, bagus pakai basahan. Ustaz, saya dulu pernah bernazar puasa beberapa tahun lalu, tapi saya lupa jumlahnya. Memang orang kalau sudah dapat lupa. Makanya dicatat, tulis. Tapi saya lupa, harus membayarnya, prediksi lah berapa. Mungkin sekitar 3 atau 5, buat 5. Maka kalau 3 antara 5, yang 3 itu wajib, yang 2 itu sunat. Puasa itu puasa apa yang wajib Pak Ustaz? Puasa Ramadan, lagi puasa qada, puasa mengganti, lagi puasa nazar. Nah, laksanakan. Ini nazar mesti wajib. Ya Allah, kalau memang nanti aku lulus PNS, aku akan puasa ya Allah. Tapi kalau aku nggak lulus sampai mati, aku nggak mau puasa. Diancamnya Allah SWT. Awas tengok, awas. Apa perbedaan orang mu'allaf dengan orang yang baru hijrah? Dia muslim, bapaknya Islam, emaknya Islam. Tapi selama ini dia tak mau tahu sama Islam. Pakaiannya tak jelas, sholatnya tak jelas. Tapi harus setelah mendengarkan pengajian, akhirnya dia berazam, aku taubat. Nah itulah hijrah. Hijrah itu zaman now. Istilah zaman-zaman anak-anak zaman sekarang aja itu. Hijrah, inilah hijrahku. Adapun istilahnya taubat. Taubat nasuha. Terserahlah. Mau pakai kata hijrah, mau pakai taubat, terserah. Penting. Sedangkan mu'allaf non-muslim masuk Islam bersyahadat seperti kami kemarin malam di Masjid Darul Amin di Kota Sampit. Ada salah seorang anak muda ganteng bersyahadat masuk Islam. Wah, itu mu'allaf. Bagaimana membersihkan ini masjid tadi diumumkan berapa banyak mu'allaf tadi. Mudah-mudahan saudara kita ini istiqomah dalam iman Islam.
Hanya saja jangan sampai saudara-saudara yang kita mu'alaf ini setelah mereka syahadat dikasih kain sarung, pergi. Habis mu'alaf kasih kain sarung, pergi. Memangnya kain sarung bisa menjaga iman? Maka dibuatkanlah persatuannya namanya mu'alaf center. Center artinya pusat, bukan center yang nyari durian di tangan. Mu'alaf center, pusat persatuan mu'alaf. Diundang mu'alaf-mu'alaf yang sudah sukses untuk memberikan motivasi-motivasi pada mereka. Pertanyaan terakhir, bagaimana membersihkan harta kedua orang tersebut setelah mu'alaf? Kalau dia non-muslim masuk Islam, dulu misalnya dia tukang riba, maka semua hartanya bersih. Oh, itu enaknya mu'alaf. Tapi kalau orang Islam, maka segala harta pencariannya yang dulu dia cari dari yang haram, itu mesti modal-modalnya saja dia ambil, adapun yang dia putar itu mesti dia serahkan, dicampakkan ke laut. Jangan, diserahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, fakir miskin, panti jompo, orang-orang terlantar, serahkan. Ini aku serahkan kepada engkau sekian puluh juta duit. Uang apa nih Pak? Ambil aja lah, saya tanya-tanya. Aku sudah mau sakit hati kau tanya juga lagi. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Segala silap salah dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah. Segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah. Yang musafir sampaikan ke tujuannya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang suka kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia mendahului kami, maafkan silap salahnya ya Allah. Curahkan rahmat kebaikan padanya ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang ingin punya anak, berikan anak-anak yang saleh dan salihah ya Allah. Wala aziban illa zawwajtah. Yang akan menikah, berikan jodoh yang baik dan mudahkan urusan pernikahannya ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin. Pemuda-pemuda kaum muslimin, berikan perbaikan kebaikan pada mereka ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Jauhkan negeri ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.